Baik, di sini kita akan coba menggunakan aplikasi SPSS dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Seperti teman-teman bisa lihat, di sini ada dua studi kasus. Studi kasus yang pertama itu adalah data motivasi dari 3 kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, yang dimana masing-masing kelasnya memiliki 30 sampel data fiktif. Itu data motivasi belajarnya yang telah bergradasi mulai dari 40 sampai dengan 100. Nah, dari data tersebut kita akan coba analisa statistik deskriptifnya dan juga mencari data yang paling besar menggunakan perbandingan UJT. Selanjutnya, studi kasus yang kedua yaitu diketahui suatu kelas terdiri dari 30 orang yang akan diukur, yaitu motivasi belajar, disiplin belajar, dan juga hasil belajarnya. Nah, kita akan membuat juga data fiktif sebanyak 30. Selanjutnya, kita akan mengkorelasikan dari ketiga hal tersebut, yaitu di sini kita akan mengkorelasikannya berdasarkan soal yang telah diberikan. Nah, pertama-tama kita bisa menyelesaikan studi kasus yang awal terlebih dahulu, yaitu yang pertama. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, di sini ada data kelas A, kelas B, dan kelas C tentunya. Kemudian pindah ke yang ini, ada data 30 sampel, yaitu berisikan angka-angka motivasi belajar yang telah bergradasi mulai dari 40 hingga 100. Jadi teman-teman bisa bayangkan bahwa ada dua variabel yang bisa menampung hal tersebut, yaitu variabel yang bisa menampung data fiktif ini tentunya yang telah bergradasi, kemudian juga ada variabel yang bisa menampung kelas ini, dan nantinya variabel kelas ini akan berfungsi sebagai tuan rumahnya, atau istilahnya data fiktif ini memiliki kepemilikannya, yaitu variabel ini, variabel kelas ini. Jadi variabel kelas itu adalah pemiliknya dari variabel 30 sampel data fiktif ini yang berisi motivasi belajar yang telah bergradasi. Nah, untuk pembuatan variabelnya teman-teman bisa menggunakan aplikasi seperti Excel. Di sini kita akan menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini kita telah berada di Microsoft Excel. Seperti yang telah diketahui bahwasanya angka-angka tersebut adalah angka fiktif. Jadi bisa kita tafsir bahwa kita tidak punya angka yang realnya untuk data motivasi belajarnya, sehingga kita bisa memanfaatkan fitur atau rumus yang ada di Microsoft Excel untuk membuat angka random. Jadi kita bisa mengetiknya dan besar dengan win. Nah, untuk bottom dan topnya itu artinya gradasinya, yang dimana gradasinya itu adalah 40, yang topnya 100. Nah, seperti teman-teman bisa lihat, kita punya angka random yaitu 70. Nah, untuk kolom A ini itu adalah representasinya dari variabel motivasi belajar, dan juga yang B ini akan merepresentasikan untuk variabel kelas. Nah, di sini kita tidak buat variabelnya di sini, hanya untuk datanya aja. Nah, untuk variabelnya kita buat di aplikasi SPSS. Nah, balik lagi, kita kan punya angka 70. Nah, kita bisa slide ke bawah untuk membuat angka random lainnya, yaitu sebanyak 90. Ya, karena masing-masing 30, jadi 30 kali 3 90. Nah, sini kita punya angka dari 63 sampai 70, yang dimana telah bergradasi 40 hingga 100 dan random. Nah, selanjutnya kita pindah ke kolom B yang berisikan variabel kelas nantinya. Nah, di sini kita buat permisalan bahwa kelas A, kelas B, dan kelas C itu ada bisa dibilang representasinya, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 3, yang dimana angka 1 itu adalah kelas A, angka 2 kelas B, dan juga angka 3 kelas C. Nah, tujuannya
supaya kita bisa mapping dengan aplikasi SPSS-nya dan juga mengurangi kesalahan yang bisa kita lakukan nantinya. Di pertama-tama kita bisa mendekat angka 1. Nah, karena masing-masing 30, kita bisa slide ke bawah kelas 1 ini sebanyak 30. Selanjutnya ada angka 2 yang merepresentasikan kelas B. Nah, kita bisa slide ke bawah sampai 60. Dan dia, nah, kita bisa slide ke bawah sampai 90. Oke, coba kita cek dulu satunya sampai 30 sudah ya benar, dan juga angka 2-nya sampai 60 sudahkah benar. Nah, dan juga terakhir angka 3-nya sampai 90. Oke, siap. Nah, jadi data pada dua variabel telah diisi. Jadi kita bisa copy sampai 90 sip. Nah, selanjutnya kita pindah ke aplikasi SPSS. Nah, di sini kita bisa copy paste langsung. Nah, udah copy dia. Udah ya. Nah, sudah. Kita copy ke sini. Nah, seperti teman-teman lihat, sini kita telah memindahkan angka-angka dari variabel motivasi dan juga variabel kelas. Nah, tapi teman-teman bisa lihat di sini variabelnya masih belum memiliki nama yang jelas. Jadi kita lakukan penyesuaian agar variabel ini memiliki nama. Caranya kita bisa pindah ke variabel view. Nah, sini telah terbaca ada dua variabel yang masuk, yaitu var 006 dan var 007. Nah, jadi teman-teman bisa cross check kembali. var 006 ini punyanya motivasi belajar, dan var 0007 ini itu punyanya variabel kelas. Jadi kita bisa lakukan perubahan di sini. Motivasi belajar. Nah, sebenarnya untuk nama ini bebas, cuman disarankan itu berdasarkan dari konteks apa yang diminta. Seperti motivasi belajar itu jadinya buatnya namanya motivasi belajar, dan juga disiplin belajar kita buatnya motivasi disiplin belajar, dan sebagainya. Ini tujuannya untuk memudahkan nantinya untuk mencari data dari variabel yang kita inginkan. Nah, balik lagi kita buat variabel lagi satu, yaitu adalah variabel kelas. Nah, sudah siap. Oke, maaf. Nah, selanjutnya kita bisa lakukan penyesuaian di type wide dan desimal. Kebetulan ini tidak ada yang perlu disesuaikan, jadi kita bisa abaikan. So, teman-teman jika berbeda bisa disesuaikan dengan ketiga hal ini. Kemudian yang paling terpenting itu ada di variabel kelasnya pada bagian value. Nah, di none ini. Nah, ini kita bisa manfaatkan untuk konversi angka-angka yaitu 1 sampai 3 ke kelas A, B, dan C. Nah, jadi untuk caranya, nah, value yang di sini kita kasih dulu 1. Nah, ini merepresentasikan dari kelas A kan, seperti telah dibuat di kesepakatan sebelumnya. Dan juga value 2 ini untuk kelas B, kurang kapital, dan selanjutnya kelas value 3 untuk kelas C. Nah, pastikan ini sudah benar. Jika sudah, klik OK. Nah, sudah. Selanjutnya kita balik ke data view. Nah, selanjutnya
kita akan coba analisis deskriptifnya dengan cara kita bisa pergi ke menu analyze. Kemudian ini scroll ke bawah, cari bagian deskriptif statistiknya, kemudian pindah ke deskriptifnya dalam bagian ini ya, nanti deskriptif. Nah, di sini kita punya dua variabel, itu pindahkan ke kanan dan klik option ya. Nah, di sini teman-teman bisa ikuti seperti yang saya punya saat ini. Nah, di sini sebenarnya opsional sih, cuman semisal saya ingin mencari variabel sesuai abjad, jadi saya bisa pilih yang alfabetik. Misalnya kita bisa pilih continue, maksudnya oke. Nah, di sini kita telah punya data yang berasal dari hasil menu deskriptif tersebut. Di sini diketahui minimumnya, maksimumnya, min, dan juga standar deviation-nya dari kelas dan juga motivasi belajar. Nah, kita sudah analisa deskriptifnya nih. Selanjutnya kita bisa ke soalan selanjutnya, yaitu ya mencari rata yang paling besar menggunakan UJT. Oke, di sini kita bisa close. Nah, untuk mencarinya kita pergi ke menu analyze, kemudian kita cari independent sample test ini. Nah, ini untuk motivasi belajarnya itu ada di test variabel dan juga kelasnya untuk di grouping variabel. Kemudian di option ini jangan diapa-apain, ataupun misalnya kalau berbeda bisa diikuti dari yang saya punya ini. Nah, kita bisa coba membandingkan kelas A dengan kelas B, yang dimana grup 1 kita isikan dengan 1, kemudian grup 2 diisikan dengan 2. Oke, sudah, klik continue dan klik OK. Oke. Seperti teman-teman bisa lihat di sini kita dipindahkan ke halaman selanjutnya, itu ada hasil grup statistiknya dan juga ada grup independent sample test-nya dan juga hasil dari independent sample effect size. Nah, jadi karena kita mencari minnya saja, seperti telah diketahui, yang kelas A itu ada 71.000 ya, kemudian juga kelas B itu 66.000. Jadi untuk yang paling besar dari perbandingan kelas A dan kelas B itu adalah kelas A. Nah, selanjutnya coba kita pindah ke kelas C untuk mengetahui minnya. Nah, ini bisa close saja, klik no ataupun yes, tergantung juga kebutuhan teman-teman. Nah, kita balik lagi ke menunya, yaitu dari compare mins ini langsung pindah ke ini menu independent sample test. Nah, kita coba kelas C itu adalah kelas 3. Nah, di sini telah diketahui bahwa kelas A itu 71.000 dan juga kelas C yaitu 69.000. Jadi yang paling besar itu adalah kelas A, disusul dengan kelas C, baru kelas B. Atau coba kita tes kembali ya. Ini kan 69.000 ya kelas C ya. Oke, coba kita pindah ke analyze. Ingat 69.000 untuk kelas C. Kita disable test. Kita ganti jadi kelas 2. Oke, continue. Oh ya, benar ya. Jadi untuk min yang paling besar itu adalah kelas A, disusul dengan kelas C yaitu ada tadi 69.000. Kemudian terakhir rata yang paling kecil adalah kelas B dengan min 66.000. Nah, jadi untuk soal yang pertama itu kita telah selesaikan di sini. Nah, oke. Ini adalah
jawaban dari yang B tadi. Nah, bisa close saja atau hapus. Nah, selanjutnya pindah ke studi kasus yang terakhir, yaitu katanya kelasnya terdiri dari 30 orang yang diukur motivasi belajar, disiplin, dan hasil belajar. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ada 3 variabel, yaitu motivasi belajar, disiplin belajar, dan hasil belajar. Kemudian isi datanya masing-masing 30 fiktif. Jadi kita juga bisa tafsir bahwa angka-angka yang ada di data 3 variabel itu adalah data random, dengan tentunya memanfaatkan fitur atau rumus yang ada di Microsoft Excel, yaitu run with event tadi. Nah, untuk gradasinya ini tidak ada dikasih tahu. Mungkin kita samakan dengan studi kasus yang pertama, yaitu 40 untuk bottom dan top untuk 100-nya. Nah, setelah kita buat datanya, selanjutnya adalah mengkorelasikan dari ketiga variabel ini. Oke. Tanpa lama lagi kita pindah ke Excel. Nah, ini kita bisa hapus. Ini delete. Nah, oke. Sip. Nah, kita buat data motivasi belajarnya terlebih dahulu. Ini run between. Kok name? Ini sepertinya manual aja deh. Run between 60,100 40 ya biarin lah 60-100 ya lah. Nah, kita punya data angka yaitu 71. Kita bisa slide ke bawah sebanyak 30 dia. Sebanyak berapa dia? 30 orang, sorry. Kita kontrol set aja. 30. Nah, oke. Jadi ini anggaplah variabel motivasi belajar. Nah, selanjutnya kita buat variabel yang bernama disiplin belajar. Ini oke. Jadi untuk membuatnya teman-teman bisa lakukan seperti cara saya, yaitu mengambil salah satu angka ini bebas mau apa aja. Dan di sini coba saya pilih 75 ya. Terus kita paste ke sini. Nah, oke. Kita samakan ke 3. Oke, itu juga untuk sebaliknya. Jadi ini semacam shortcut supaya teman-teman tidak membuat rumus dari run with event itu. Jadi pilih aja salah satu angka di sini. Nah, jadi kita telah punya 3 data yang telah terisi sampai 30 untuk merepresentasikan 3 variabel. Bukan merepresentasikan sih, maksudnya sebagai isi dari 3 variabel itu, yaitu motivasi, disiplin, dan hasil. Ya, motivasi, disiplin, hasil. Sip. Nah, selanjutnya data ini kita pindahkan ke Excel. Sorry. Oke dah. Ini bisa close. Kalau mau simpan sih boleh aja. Nah, di sini kita hapus dan kita paste sini. Sip. Nah, di sini nama variabelnya masih ngawur atau ngasal sesuai dengan defaultnya. Teman-teman bisa ubah di variabel view. Nah, di sini yang pertama adalah motivasi belajar. Nah, dan selanjutnya di keduanya itu adalah hasil dulu ya. Nah, disiplin baru hasil. Oke. Maaf. Disiplin belajar. Nah, ini hasil belajar. Nah, oke. Itu 2, 3. Nah, untuk type white dan desimal ini saya sudah benar.
Jadi jika teman-teman mungkin berbeda, bisa ikuti dengan cara saya. Juga valuesnya ini none karena tidak ada yang mau dikonversi, dan ini 8 like ya, ini oke lah. Jadi ini untuk adjustment variable view-nya kurang lebih seperti ini. Nah, balik ke data view. Setelah itu kita mengkorelasikan mulai dari motivasi belajar dan disiplin belajar. Oke, untuk caranya teman-teman bisa ke analyze, kemudian compare, correlation. Mana dia tadi ya sebenarnya? Correlation. Nah, ini dia. Cari favorite. Nah, betul. Oke. Tadi adalah motivasi dengan disiplin tadi ya. Ya, motivasi dengan disiplin. Oke, selanjutnya ini ada kolom ini metodenya. Ini biasanya sih kalau di matkul statistika ini memakai Cantol, itu kadang juga pakai persen sih. Ini bisa beli dua, jadi coba kita keduanya. Coba kita optionnya sih tidak ada, jadi perlu dilakukan perubahan. Nah, kita klik OK. Nah, di sini ada perbandingan motivasi dengan disiplin belajar, yaitu korelasinya dari persen dan juga candle tadi. Nah, ini dia. Nah, selanjutnya ke perbandingan yang kedua, yaitu motivasi dan hasil belajar. Nah, ini bisa di close saja. Caranya sama, kita pilih ke korelasi, kemudian juga pilih favorite. Nah, motivasi dengan hasil ini bisa keluar, dan ini hasilnya. Untuk metodenya bisa menggunakan candle ataupun persen. Oke, nah inilah keluar hasilnya. Nah, selanjutnya yang perbandingan terakhir, yaitu disiplin dan hasil ya. Nah, benar. Oke, sama caranya, ini pindah ke correlate, kemudian juga pilih favorite, ini keluar, kemudian disiplin masuk. Nah, oke. Nah, inilah untuk perbandingan disiplin dan juga hasil. Yap, ini kurang lebih jawaban yang bisa saya berikan untuk penyelesaian 2 studi kasus. Nah, yang pertama itu ada data motivasi dari 3 kelas, dan juga pengukuran motivasi belajar, disiplin belajar, dan juga hasil belajar dari suatu kelas yang terdiri dari 30 orang, lalu dikorelasikan. Nah, ini ada ya mungkin sekiranya itu saja yang saya bisa sampaikan. Sekiranya ada kata yang kurang mengenakan, ataupun ada kata yang kurang sopan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.